Oke, saya lanjut ya teman-teman. Ini emang dipotong-potong karena di YouTube nggak bisa panjang-panjang. Oke, kenapa ini nge-lag laptopku? Oke, next. Tadi kan udah cover ya, satu cover, kemudian pembuka, yang kedua. Sekarang di poin selanjutnya yaitu bab 1 atau pendahuluan. Oke, di pendahuluan ini ada apa aja? Mari kita bahas. Di pendahuluan ini itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 subbab. Oke, seperti tadi bab 1 atau judulnya ini ya, itu menggunakan 14, size-nya 14 dan diketik dengan huruf kapital serta di bold atau ditebalkan. Kemudian di latar belakang di latar belakang ini juga menggunakan size-nya yaitu 12 ya, dan ditebalkan. Oke, setelah itu latar belakang itu isinya apa sih, Rek? Latar belakang itu isinya tentang alasan kenapa kalian memilih judul tersebut. Apa sih alasannya kalian memilih judul tersebut? Nah, di latar belakang ini ya, itu kalian apa ini namanya? Oke, contohnya latar belakang ini tuh ini. Saya ambil judul meningkatkan peran ibu-ibu dalam kaderisasi perjuangan Wahidiyah. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Karena saya menganggap bahwa di ibu-ibu ini kurang dalam pembimbingan dan kaderisasi. Nah, itu saya sampaikan di latar belakang. Itu ya, teman-teman. Oke, tapi di latar belakang ini sebelum menyampaikan alasan spesifik, kalian itu juga harus yang pertama, ini, paragraf pertama itu diawali dengan informasi yang umum. Kalau dari saya, saran saya itu pilihannya itu antara satu ya, antara pengertian sekolah Wahidiyah, kemudian disampaikan sekolah Wahidiyah itu ada apa aja, ada TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas. Nah, baru mengerucut lagi ke SMP Wahidiyah. Nah, baru setelah itu apa ini namanya mengerucut lagi di SMP Wahidiyah ada satu kegiatan yang dinamakan PPL, ya kan? PPL itu apa? Bla 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 bla. Nah, terus baru paragraf selanjutnya untuk kali ini kami ditempatkan ini boleh untuk ini. Nah, kemudian pada laporan ini kami akan membahas tentang ini judul kalian apa, kayak gitu kan ya. Kemudian alasan apa disampaikan di paragraf selanjutnya setelah yang tadi pengerucutan tadi. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau bingung mengenai latar belakang di pendahuluan, ini bisa ditanyakan, tapi dengan catatan bingungnya ini setelah kalian mengerjakan, bukan kalian belum mengerjakan terus nomor bu aku ya apa ini, tapi kalian belum ngotek, itu berarti salah. Jangan tanya kalau kayak gitu. Berarti kalian belum usaha, bisa kondisi. Oke? Nah, untuk latar belakang ini kan tadi ada pengertian-pengertian tadi ya. Itu kalian mau ambil dari internet, dari buku Wiyawajia, dari buku-buku atau aham, boleh. Terserah. Ini sekreatif kalian. Gitu ya. Oke, kemudian subbab yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini apa sih? Pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab di pembahasan itu pertanyaannya ini, di rumusan masalah. Berapa banyak rumusan masalah ini itu berarti juga berapa banyak pembahasan yang akan kalian sampaikan di bab 2 nanti. Gitu ya. Kayak ini, Kak Linda ini tadi kan ambil judulnya yaitu ini, peranan pengamal Wahidiyah terhadap masyarakat sekitar. Itu kan? Oke. Nah, di rumusan masalah ini Kak Linda itu ambil 4 apa ini namanya 4 pertanyaan yang akan dipecahkan ya di pembahasan. Itu ada yang pertama, seberapa pentingkah keberadaan seorang pengamal terhadap masyarakat sekitar?
ya kan? Kemudian yang kedua ada mengapa sebagai seorang pengamal harus wajib menyiarkan kepada masyarakat. Ketiga, bagaimana tanggapan seorang pengamal. Kemudian keempat, bagaimana upaya. Nah, ini nanti rumusan masalah 1, 2, 3, 4 ini nanti itu akan dijelaskan di bab pembahasan. Dan rumusan masalah ini enggak selalu harus 4, tidak, itu menyesuaikan dengan judul kalian. Itu ya teman-teman, kalian punya ide apa? Yaitu. Oke, next di tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu, ini salah ini. Tujuan penulisan itu adalah ini menjawab rumusan masalah. Itu ya. Tujuan penulisan itu sebenarnya menjawab rumusan masalah dengan berarti kan lo kayak gini kan tujuan penulisan 1 yaitu untuk mengetahui seberapa pentingkah keberadaan seorang pengamal terhadap masyarakat sekitar. Gitu ya, berarti seharusnya tujuannya seperti itu. Oke, saya tulis. Bentar. Gimana? Berarti 1.3. Iya, ini teman-teman ya, kalau menomori ini itu kan bab 1. Berarti ini latar belakang 1.1. Terus rumusan masalah 1.2. Kemudian tujuan penelitian itu ada 1.3. Kenapa kayak gini? Itu untuk menandakan bahwa iki loh bab 1. Diawali dengan 1 titik. Gitu ya. Paham? Oke, tujuan penelitian ini juga menyesuaikan dengan rumusan masalah. Karena emang kayak gitu formatnya. Oke, nomor 1 berarti kan kalau rumusan masalahnya seberapa pentingkah? Berarti jawabannya adalah untuk mengetahui seberapa penting keberadaan, ini tinggal di copy paste. Nah, untuk mengetahui seberapa penting keadaan seorang pengamal terhadap masyarakat sekitar. Ini ya. Kemudian tujuan yang kedua juga kayak gitu. Ini menyesuaikan rumusan masalah. Oke. Ini saya enter aja biar kelihatan, biar enggak scroll. Tapi nanti kalau di enter ya. Yang nomor 2, untuk mengetahui apa berarti? Kan soalnya rumusan masalahnya mengapa seorang pengamal harus wajib menyiarkan kepada masyarakat, berarti untuk mengetahui alasan seorang pengamal harus wajib menyiarkan kepada masyarakat. Untuk mengetahui alasan seorang pengamal harus wajib menyiarkan kepada masyarakat. Oke, ini. Kemudian tujuan yang ketiga di rumusan masalah, bagaimana tanggapan seorang pengamal jika menghadapi seseorang yang kurang menyukai dengan Wahidiyah, berarti untuk mengetahui juga ya, untuk mengetahui tanggapan seorang pengamal, ini tinggal copy paste. Itu teman-teman. Ini. Kemudian yang terakhir ini, pokoknya tujuan penelitian ini itu menyesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 4, berarti tujuan penelitiannya juga ada 4. Rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya juga ada 3. Kayak gitu ya. Oke, berarti yang nomor 4 ini untuk mengetahui upaya kita sebagai pengamal Wahidiyah. Untuk mengetahui, ya benar. Untuk mengajak masyarakat yang belum mengenal Wahidiyah supaya ikut mengamalkan sholawat Wahidiyah. Itu ya, ini tinggal di copy paste. Mengetahui, gini. Oke, rumusan masalah. Bentar. Latar belakang, rumusan masalah sama tujuan penelitian. Aman ya? Aman. Kalau belum aman, tanya di grup. Oke. Next, di selanjutnya yaitu 1.4. Tadi kan tujuan penelitian ada 1.3, sekarang manfaat penulisan ada 1.4. Yes. Tujuan, oh ya, yes. Manfaat penulisan ada 1.4.
kira-kira manfaatnya ini itu untuk apa? Nah, itu ada 3 poin. Ya, ada 4 poin, teman-teman. Manfaatnya. Manfaatnya untuk siapa aja sih? Untuk penyusun. Penyusun berarti kalian sendiri, ya. Untuk pembaca yang membaca ini, laporan ini. Kemudian untuk pihak sekolah, apa manfaatnya? Dan untuk masyarakat. Kalau punyanya Kak Linda ini dijelaskan bahwa bagi penyusun itu manfaatnya sebagai mendapat pengalaman, ya kan ini. Banyak mendapat pengalaman serta pelajaran yang berharga. Oke, mengenai perjuangan Wahidiyah, ya kan? Ini poinnya. Untuk poinnya saya highlight warna ini deh, warna ini. Ini poinnya, poin utama kan? Kemudian juga memperoleh ilmu bagaimana cara menyiarkan shalawat Wahidiyah beserta ajarannya agar diterima oleh masyarakat. Ini poinnya kakaknya. Ya, kalian mau poinnya apa? Penting bagi kalian itu apa sih manfaat yang kalian ambil dari kegiatan PPL ini dan dengan menuliskannya menjadi laporan ini. Itu ya, teman-teman. Kemudian bagi pembaca itu laporan ini dapat dijadikan apa? Sumbangan pemikiran untuk bahan pertimbangan. Dalam menyelesaikan apa? Menyelesaikan masalah perjuangan. Serta sebagai sumber informasi perjuangan di Kecamatan Jabung. Oke, untuk pihak sekolah itu sebagai apa? Bahan referensi bagi PPL selanjutnya. Jadi pihak sekolah juga perlu mengevaluasi kayak gitu ya teman-teman. Dan bagi masyarakat terakhir ini bagi masyarakat itu untuk apa? Sebagai sarana penyiaran dan pembinaan masyarakat. Biar apa, Rek? Biar banyak pengamal serta pengamal yang sudah ada itu tahu mengenai Wahidiyah lebih jauh dan dalam lagi, sehingga diharapkan lebih efektif dan aktif mengikuti acara-acara Wahidiyah. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi saya simpulkan, bab 1 itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, kemudian ada manfaat penulisan. Oke, sudah. Di bab 1 ada 4. Oke.